Halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Novi Kurnia. Terima kasih sudah setia, sudah mau nonton di YouTube channel aku. Jangan lupa ya, bantu supportnya dengan subscribe channel YouTube aku. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku akan share bagaimana cara aku membuat budget planner untuk 1 bulan. Nah, ini aku lagi buat covernya pembatas kayak gitu dari bulan sebelumnya ke bulan yang akan kita lalui. Jadi di bulan Juni. Uma di rumah apakah sudah menerapkan budget planner seperti ini untuk keuangan di rumahnya? Kalau aku itu pertama kali membudgetkan keuangan rumah tangga itu tahun 2019 akhir. Itu juga belum langsung paten, langsung langsung lihai gitu, enggak. Jadi awal-awalnya masih menyesuaikan, kan nggak tahu, nggak belajar, nggak ada ilmunya juga, jadi masih yang minus juga, terus masih yang berantakan banget deh, nggak ada yang pos-pos kayak gitu, nggak ada. Jadi benar-benar masih belajar, masih menyesuaikan dengan keperluan rumah tangga. Terus juga kan anak udah nambah, ada 2, tadinya single, tadinya belum ada anak gitu maksudnya kan, terus ada anak 1, terus sekarang tambah lagi 1, jadi masih menyesuaikan aja gitu. Terus lama-lama sampai sekarang sih sebenarnya masih penyesuaian anggaran rumah tangga gitu, masih belum ada yang pas banget, apalagi kayak nabung gitu kan, itu aku masih yang sampai sekarang agak susah gitu. Jadi masih belajar, aku juga bukan yang ahli banget, masih penyesuaian gitu ya. Tapi kalau dibandingin dengan aku nggak pakai budget planner, nggak buat pos-pos pengeluaran gitu, aduh itu kacau balau, boros, minus sana sini gitu kan. Terus nabung juga nggak ada. Kalau aku pakai budget planner gini, kebutuhan itu udah tenang gitu ya, di akhir bulan nggak pusing gitu kan, sudah ada budgetnya untuk makan, ada budgetnya juga untuk yang lainnya gitu, untuk jajan, terus nabung juga, walaupun nabungnya sampai sekarang masih belajar, belum yang nabung hebat banget gitu kan. Terus juga awal-awal budget itu aku nggak buat tertulis gini, nggak, masih yang perkiraan aja gitu, dipisah-pisahnya di dompet, itu juga dipisahnya tuh nggak yang sedetail sekarang, enggak. Jadi lama-lama berubah, terus lama-lama belajar juga, lihat-lihat postingan teman-teman di Instagram, oh gini belajar menyesuaikan sendiri dengan kebutuhan dan pemasukan rumah tangga masing-masing, karena nggak bisa disama-samain kan, beda, setiap rumah tangga itu kebutuhannya beda, pemasukannya juga beda, jadi disesuaikan saja gitu. Terus apalagi ya, oh iya, kondisi aku itu sekarang dari awal nikah sampai sekarang aku masih ikut sama orang tua. Jadi niatnya itu aku mau coba mandiri lah gitu, mau ngontrak gitu, cuman masih ngumpulin uang dulu, karena ngontrak juga kan harus ada uang ya kan, buat bayar kontrakan, terus buat yang lain-lainnya gitulah ya. Doain ya teman-teman, semoga rezeki kita semuanya lancar, semua yang diinginkan tercapai, amin, semangat. Nah, jadi ini bisa dikatakan bullet journal untuk budgetingnya aku. Jadi aku gambar cover atau pembatas lah ya, untuk memisahkan antara bulan sebelumnya dengan bulan yang akan datang, dengan bulan yang akan kita lalui gitu. Nah,
Terus setelah cover ini aku lagi buat kalender gitu, tapi kalendernya bukan sekedar tanggal 1, 2, 3, enggak. Jadi aku buat kotak-kotak, terus per kotak per tanggal, jadi di situ aku bisa tulis apa ya, kayak pengingat gitu di setiap tanggalnya kalau ada event atau ada acara, ada undangan gitu. Contohnya nanti aku liatin deh. Jadi ini aku lagi buat kotak-kotak dulu buat tanggalnya gitu. Kalau aku suka sih dengan halaman ini karena apa namanya, jadi terpampang nyata gitu ya, kegiatan apa aja yang akan dilakukan selama 1 bulan nanti gitu, atau ada undangan dari siapa nih, ada aktivitas apa nih yang akan dilakukan nanti gitu. Terus juga aku buat pengingat-pengingat juga, contohnya pergi kemana, harus bayar apa gitu, aku buat juga di situ. Suka sih aku. Sambil cerita dikit ya Oma, jadi untuk pemasukan rumah tangga kami itu sumbernya cuma satu, yaitu dari Pak suami. Alhamdulillah, syukurin ya Oma. Nah, dari gaji beliau lah kita olah, kita atur lah gitu ya, biar cukup untuk sampai ke gajian di bulan selanjutnya gitu. Nah, kalau mau nabung, mau apa, kayak aku kan contohnya nih belum punya tanah lah atau rumah gitu ya. Jadi mau nabung gitu kan, terus juga anak-anak juga mau sekolah. Nah, jadi kita tuh harus gimana ya, cari pemasukan tambahan gitu. Uh, Niatnya sih dalam waktu terdekat aku tuh mau jualan makanan gitu. Tapi sebelumnya atau yang masih jalan sampai sekarang itu aku masih jualan pampers sih, apa, popok gitu, popok sekali pakai. Aku masih jual itu, tapi nggak terlalu jalan gitu, mungkin karena belum ada toko kali ya, jadi masih yang online aja. Terus juga belum banyak lah yang beli gitu. Nanti aku mau besarin lah biar kayaknya menjanjikan gitu jual popok, karena banyak banget kan yang butuh popok, apalagi anak baru lahir masih kecil gitu, pasti pakai popok gitu kan. Jadi mau aku gedein, tapi mau apa namanya ya, cari modalnya dulu dengan cari uang tambahan lah. Doain ya teman-teman, banyak banget nih keinginan tuh, ya Allah, semoga lah semuanya dilancarkan, dimudahkan gitu ya sama Allah, amin. Buat Uma juga ya. Ini dia tadi yang aku bilang, aku di sini aku buat apa, kayak memo gitu, apa aktivitas yang akan aku lakuin, kayak belanja pekanan itu kapan-kapan aja, terus ada jadwal posyandu, terus juga jadwal untuk bayar arisan. Nah, itu ada masih space sedikit, aku buat note atau catatan gitu, misalnya bulan apa nanti, Agustus ada itu mau imunisasi, aku buat pengingat gitu. Terus pengingat juga kayak mesti ganti sikat gigi gitu, aku buat, karena aku kan pelupa banget gitu. Jadi aku buatlah pengingat kayak 3 bulan sekali ganti sikat gigi nih, bulan ini ganti sikat gigi gitu mah, ya Allah, pelupa banget ya. Oke, jadi deh kalendernya. Terus kadang juga di space-nya itu aku buat kayak destinasi jalan-jalan, mau kemana gitu, pengennya di situ aku buat list nih. Terus atau destinasi jajan, mau jajan apa aja nih, biasa sih receh-receh jajannya. Terus aku buat list gitu. Nah, ini aku buat halaman challenge nabung harian suka-suka. Ini baru sih aku jalani di awal tahun. Nah, sesuai dengan judulnya itu nabung harian suka-suka.
Jadi aku nabungnya itu per hari dan nominalnya tuh benar-benar suka-suka. Jadi ada sisa uang 1.000, 2.000, 3.000, 2.500 atau berapalah itu aku masukin ke sini. Pokoknya satu hari tiap hari nabungnya benar-benar suka-suka. Tapi semuanya uang kertas karena uang recehnya itu aku buat lagi pisah gitu, nabung receh tapi nggak aku catat, aku tinggal masukin aja gitu ke tabungan. Nah kalau nabung harian suka-suka ini aku biasanya ada tujuan sih, jadi aku tuh ada list-list gitu barang-barang apa aja yang mau aku beli. Biasanya sih barang-barang yang enggak yang mahal banget gitu, enggak kayak misalnya mau beli kotak bekal atau mau beli apa handuk ganti gitu, mau beli sandal sepatu gitu-gitu yang ya harganya enggak yang mahal banget gitu. Jadi aku nabungnya aku belinya pakai hasil dari tabung harian challenge ini. Jadi kan nggak ganggu pos pengeluaran uang lainnya gitu. Seru loh. Dari hasil ini aku pernah beli jaket untuk anak gitu. Aku beli sandal, beli sepatu untuk anak gitu-gitu. Seru aja sih. Jadi barang-barang yang itu tuh kebeli, terus juga belinya nggak ganggu budget dari pos-pos pengeluaran rumah tangga. Boleh deh dicoba nanti. Juga kan nominalnya benar-benar santai karena suka-suka tadi kan. Terus juga kalau misalnya barang yang mau dibeli tuh sedikit mahal kan bisa nanti tinggal ditambahin aja. Oke, nah ini yang paling utama adalah monthly budget, jadi budget bulanan gitu. Inilah kira-kira budget bulanan aku, pos-pos pengeluaran rumah tangga aku gitu. Jadi yang awal atas-atas itu aku buat yang wajib dibayar dan nominalnya nggak berubah itu. Yang pertama ada sedekah, nabung, arisannya aku ikut 2. Jadi arisan 1, arisan 2 sama dana darurat. Nah itu nominalnya nggak berubah dan wajib banget dibayar. Nah untuk yang ditabel itu juga kebutuhan sih, wajib sih. Kebutuhan tapi kan nominalnya maksudnya tuh nggak pasti, tapi aku budgetin gitu, kayak belanja bulanan aku budgetin berapa gitu, nanti tinggal dibuat aktualnya gitu, plus atau minus dari budget yang sudah ditentukan. Kalau bisa jangan sampai minus ya Oma. Untuk nabung itu kayaknya aku mau ada perubahan metode atau cara nabung deh. Jadi kayaknya nabungnya itu nggak berupa uang dulu, karena nabungnya aku fokusin untuk dana pendidikan anak aku, karena anakku yang gede itu udah usia 3 tahun, jadi 2 tahun lagi mau TK ya. Nah itu kan butuh biaya yang lumayan ya Uma. Jadi per bulannya untuk tabungannya itu mau aku save dalam bentuk emas. Iya, emas. Tapi nggak langsung sebulan beli emas, enggak, kan aku nabungnya 300 per bulan. Jadi nanti aku kumpulin pokoknya sampai cukup uangnya untuk beli yang 1 gram gitu, dikumpul-kumpulin. Bismillah lah, semoga semuanya Allah mudahkan, Allah lancarkan urusan kita ya Uma, amin ya Allah. Nah di bulan ini aku ada anggaran untuk beli buku abang, itu buku belajar lah ya, buku anak-anak itu. Terus sama ada juga mau servis kipas angin, sayang dia apa sih nganggur gitu, udah lama, mau dibenerin aja. Nah ini selanjutnya itu aku buat list belanja bulanan. Jadi sebelum belanja aku buat list dulu barang-barang apa aja yang sudah habis stoknya, nggak ada lagi di rumah, aku buat baru aku beli gitu. Jadi nggak asal beli aja, aku buat catatan itu biar takutnya apa ya, kalau nggak ada catatan tuh belanja ngeblong gitu, nanti yang dibutuhkan nggak kebeli, malah beli yang nggak dibutuhkan gitu kan, jangan sampai gitu. Jadi aku buat list kayak ini, aku buat. Nanti kalau udah buat listnya tinggal pergi deh beli belanja bulanan. Aku biasanya belanja bulanan itu ada di 2 tempat, 3 deh,
Jadi yang pertama aku belanjanya di Superindo, terus kayak kebutuhan sabun-sabunan itu aku belinya di pasar karena lebih murah. Terus juga kalau sabun itu aku pakai yang rencengan ya, karena lebih murah terus nggak boros menurut aku ya bunga. Terus yang ketiga aku beli di Shopee. Di Shopee itu biasanya kayak sabun mandi anak, karena memang benar-benar jauh lebih murah itu beli di Shopee. Aku ada link untuk sabun anak rekomendasi murah. Kalau Uma mau tahu tinggal follow di Instagram aku ya Uma, Novi Kaernia. Hihi. Itu nanti deh kapan-kapan aku videoin belanja bulanannya aku. Nah, ini juga di halaman selanjutnya aku buat meal plan gitu. Jadi rencana menu yang akan aku masak dalam tiap satu pekannya gitu. Terus aku buat list belanjanya. Ini aku buat sebanyak 4 halaman karena ada 4 minggu gitu ya Uma dalam 1 bulan. Nah, terakhir halaman yang penting lainnya menurut aku ya Uma, itu adalah money tracker atau cash flow atau apa sih catatan pengeluaran kita. Pokoknya kalau ada pengeluaran gitu, ada transaksi, aku catat, benar-benar aku catat, karena dari catatan ini aku tahu kemana uang aku, terus juga sisa-sisa dari setiap posnya itu tinggal berapa gitu kan. Jadi aku tahu, aku bisa contohnya kayak uang jajan gitu, misalnya sisa uangnya tinggal segini, aku bisa ngerem gitu, bisa ngerem untuk oke, jajannya mulai direm gitu kan kalau tinggal sedikit. Pokoknya penting lah menurut aku ini. Oke, jadi ini dia tadi bullet journalnya aku. Budget monthly budgetnya rumah tangga aku. Semoga dapat menginspirasi Uma semua dan harus tetap semangat ya, walaupun suka kendor semangat lo Uma buat budget planner gini, pusing Uma, tapi kita harus semangat. Oke, terima kasih ya Uma sudah mau nonton video aku sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.